Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Nah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Sulaiman, yuk pimpin doa dulu yuk. Langsung, Bu. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kita semua diberi kelancaran untuk belajar pada hari ini. Jadi kita absen aja ya. 1, 2, 3, senyum. Nah. Pada pertemuan minggu lalu, saya sudah mengirimkan modul tentang materi ekosistem. Nah, di dalam modul itu kan ada banyak tuh ya materinya, ada tentang komponen-komponen ekosistem, interaksi ekosistem, ada juga tipe-tipe ekosistem. Nah, sekarang kita akan pelajari materi ekosistem yang lainnya, seperti aliran energi, prosedur biogeokimia. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih, teman-teman masih ingat nggak apa itu ekosistem? Ya, ada yang masih ingatnya nih, ada loh di modul yang kemarin. Apa itu ekosistem? Ekosistem ya, Kak? Iya. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara organisme makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ya, betul. Barusan siapa tuh yang jawab tuh? Saya, Kak Fayaza. Fayaza. Nah, ya betul ya. Jadi, ekosistem itu merupakan suatu sistem di mana terjadi hubungan timbal balik atau interaksi yang saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih komponen-komponen yang ada dalam ekosistem? Dalam ekosistem tuh ada komponen apa aja sih kira-kira gitu? Ada yang tahu? Komponen abiotik dan biotik. Ya, betul. Siapa tadi yang jawab? Nadia. Ya, betul Nadia. Jadi, dalam ekosistem itu ada komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, ada yang tahu nggak nih perbedaan antara komponen biotik dan abiotik itu apa aja? Kurnia, tahu nggak Kurnia perbedaan antara komponen biotik dan abiotik? Komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup di bumi. Komponen abiotik, komponen fisik atau kimiawi terdapat pada suatu ekosistem. Ya, betul. Jadi kalau komponen ringkasnya itu, komponen abiotik itu komponen tidak hidup, sedangkan kalau komponen biotik itu komponen yang hidup. Nah, kalau komponen abiotik itu contohnya kayak
air, tanah, udara. Nah, kalau komponen yang biotik itu contohnya kayak makhluk hidup, hewan, tumbuhan. Nah, komponen-komponen antara abiotik dan biotik ini membuat suatu hubungan. Nah, itu hubungan itu atau interaksi itu ada kayak misalnya mutualisme, komensalisme, terus netralisme, amensalisme. Nah, kalau menurut teman-teman yang ada gambar yang pada gambar sekarang nih, yang ada di layar. Nah, hubungan apa nih yang terjadi nih? Ini hubungan apa nih kira-kira? Interaksi itu apa gitu nama interaksinya? Predasi Fahri, bukan, Kak? mana Fahri? Kira-kira menurut Fahri ini apa? Kak, Iya, predasi betul, bukan? predasi. Siapa itu? Kurnia ya? Iya, Kak. Iya, betul, Kurnia. Jadi ini interaksi antara makan atau dimakan yang disebut dengan interaksi predasi. Nah, interaksi predasi ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu materi rantai makanan. Nah, ini ruang lingkup pembahasan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu ada aliran energi. Di antaranya itu ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, nah kemudian juga ada piramida ekologi. Itu ada piramida jumlah biomasa dan piramida energi. Terus juga kita akan membahas tentang daur biogeokimia. Ada daur karbon, daur fosfor, daur nitrogen, daur air, dan daur sulfur. Nah, selanjutnya nih, ada tentang aliran energi. Nah, apa sih aliran energi itu? Nah, aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk lainnya dalam ekosistem. Nah, maksudnya tuh gimana sih? Dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Nah, kayak gini nih. Ini kan ada matahari ya. Nah, matahari itu kan menghasilkan energi panas. Kan? Energi panasnya ini akan diserap ke tumbuhan oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan ini akan memproduksi buah, bunga, dan daun. Nah, hasil dari produksi tumbuhan ini akan dimakan oleh hewan. Kayak misalnya nih, ada daun, ada rumput, itu akan dimakan oleh kelinci. Nah, itu akan berubah tuh dari energi panas ke energi yang lainnya. Nah, setelah itu, nah dia tuh akan terus berubah tuh dari satu ke yang lain gitu. Nah, terus terjadinya tuh melalui apa aja sih aliran energi? Yaitu melalui rantai makanan sama jaring-jaring makanan. Oke. Nah, ini rantai makanan nih. Rantai makanan itu merupakan jalur pemindahan energi dari satu tingkat trofi ke tingkat trofi berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Nah, di sini kan ada produsen nih. Produsen ini dikatakan sebagai tingkat trofi 1. Kemudian ada konsumen 1, ini sebagai tingkat trofi 2. Ada konsumen 2, ini sebagai tingkat trofi 3. Ada konsumen 3, ini sebagai tingkat trofi 4. Dan ini ada di komposer. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kenapa rumput ini nih dikatakan sebagai produsen? Kenapa nih? Kenapa rumput dijadikan sebagai produsen? Saya Kak, Ya, silakan. karena rumput merupakan pihak pertama dalam rantai atau jaring-jaring makanan dan dikonsumsi oleh herbivora. Ya, betul. Nah, selain itu, rumput ini bersifat apa sih sampai dia dijadikan dia dikatakan tuh sebagai produsen, gitu. Sifat yang dimiliki oleh rumput. Jadi bersifat apa ya? Karena dapat membuat makanannya sendiri nggak Kak? Iya, betul. Nah, karena rumput ini dapat membuat makanannya sendiri, maka rumput dijadikan sebagai produsen. Tuh, nah nanti rumput ini kata tingkat 1 karena dia akan nanti dimakan oleh ini konsumen tingkat 1, yaitu hewan herbivora. Kayak gitu. Nah, keluar semua. Sebentar ya.
Nah, kita ke selanjutnya. Nah, rantai makanan ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada rantai makanan detritus sama rantai makanan perumput. Nah, kalau dari gambar ini nih, kedua gambar nih, yang atas itu rantai makanan detritus, dan yang bawah ini rantai makanan perumput. Apa sih perbedaan di antara keduanya nih? Di antara keduanya nih, apa nih yang beda? Perbedaannya apa sih? Ada yang tahu nggak? Safina tahu nggak, Safina, perbedaan antara kedua gambar ini nih? Kurang tahu, Kak. Yang lain, ada yang tahu? Fari tahu nggak Fari? Antara gambar ini, rantai makanan detritus sama rantai makanan perumput. Kira-kira apa nih Fari perbedaan antara yang Saya, Kak. ini nih ya? Ya, siapa tuh? Saya, Boleh. Kalau rantai makanan perumput, rantai makanannya diawali dengan produsen. Contohnya daun, ulat, burung, elang. Itu contohnya. Sedangkan detritus adalah rantai makanan yang diawali dengan pengurai. Contohnya bangkai hewan, tumbuhan, belatung, katak, atau sampai ular sawah. Ya, betul nih. Jadi perbedaannya itu antara rantai makanan detritus sama rantai makanan perumput itu di produsennya. Kalau misalnya rantai makanan detritus, produsennya itu nih ini, itu dia bisa berupa sisa-sisa serpihan organisme yang sudah mati, kayak rumput mati, terus ada hewan mati kan ada sisa organismenya tuh. Nah, itu dia nanti jadi produsen utamanya yang kemudian akan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Nah, terus dari konsumen tingkat 1, baru konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Gitu. Dan sedangkan kalau rantai makanan perumput, itu dia biasanya produsennya ini berupa tumbuhan. Kayak misalnya ada daun yang dimakan oleh ini, hewan jangkrik, apa ini hewan jangkrik apa belalang, pokoknya hewan ini tingkat 1, terus hewan tingkat 2, dan kemudian dimakan oleh burung. Gitu. Dan sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan yang kompleks. Nah, kumpulan beberapa rantai makanan ini akan membentuk suatu hubungan dalam menyeimbangkan keseimbangan di ekosistem, kayak gitu. Ini kayak misalnya nih ada rumput, kan biasanya kayak rumput, tikus, terus keelang, kayak gitu kan ya. Nah, tapi kalau di sini tuh dia ada gabungan-gabungannya, jadi bisa ke apa nih namanya, urutannya tuh bisa ke yang mana-mana gitu, ke yang lain-lain. Kayak misalnya dari sini, dari rumput, terus dia ke ulat. Nah, ulat ini ada 2 nih, dia bisa ulat sebagai tingkat 1, ulatnya ini bisa dimakan oleh tingkat 2. Nah, tingkat 2-nya itu ada 2, ada katak atau ada burung, kayak gitu. Nah, dia tuh tandanya dia gabungan dari beberapa rantai makanan. Perbedaannya tuh apa sih antara jaring-jaring makanan sama rantai makanan? Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa ya perbedaan Saya, Kak. antara jaring-jaring makanan? Nah, ya, silakan. Perbedaannya, kalau pada rantai makanan, organisme hanya memakan satu jenis organisme saja. Sedangkan jaring-jaring makanan itu organismenya memakan organisme lainnya yang tidak hanya satu jenis. Ya, betul.
Nah, ini ya perbedaannya. Jadi untuk jaring-jaring makanan itu organismenya memakan organisme lain lebih dari satu jenis. Yang tadi di sini ada tikus nih sebagai konsumen tingkat 1. Nah, dia ini kan nanti akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, ya kan? Nah, itu dia bisa dimakan oleh burung hantu atau burung elang. Jadi, nah, si burung elangnya ini juga dia tuh bisa makan tikus atau dia makan ular. Jadi, organisme yang dia makan itu lebih dari 1. Ya gitu. Sedangkan untuk rantai makanan hanya satu jenis organisme saja. Yang tadi dari rumput ini ke tikus, terus tikus ke burung elang gitu. Dapat dimengerti atau gimana? Nah, selanjutnya itu ada kita lanjut ya. Ya, Kak. Nah, selanjutnya itu ada piramida ekologi. Nah, piramida ekologi itu merupakan susunan tingkat trofi secara berurutan menurut rantai makanan atau jaringan-jaringan makanan dalam satu ekosistem. Nah, nih. Nah, terus piramida ekologi juga itu terbagi menjadi 3. Ada piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Nah, selanjutnya. Nih, ada piramida jumlah. Piramida jumlah ini menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkatan trofi. Ya, misalnya nih, di trofi 1, itu sebagai produsen, maka jumlahnya itu akan lebih banyak dibandingkan dengan trofi tingkat 2. Dan selanjutnya juga seperti itu. Pada trofi tingkat 3 ini akan lebih sedikit dibandingkan trofi tingkat 2. Nah, trofi tingkat 3 juga akan lebih banyak dibandingkan dengan trofi tingkat 4. Nah, ini kan berdasarkan berat badannya ya, teman-teman. Nih, kalau misalnya yang produsennya ini kan rumput nih misalnya, rumput dikumpulin dan dimakan oleh konsumen primer. Itu nanti rata-ratanya itu dia itu sekitar 1000 kg. Nah, sedangkan untuk yang konsumen primer ini dia itu rata-ratanya itu kalau dirata-ratain itu sekitar 100 kg. Nah, yang atasnya juga yang konsumen sekunder dia itu 10 kg. Gitu. Ya, jadi pada ekosistem laut itu bentuk piramidanya ini kan terbalik karena berat konsumennya itu yang paling atas nih, yang ini itu dia lebih berat dibandingkan dengan produsennya. Kayak gitu. Karena produsen di laut itu kan apa? Itu kan fitoplankton kan. Nah, sedangkan kalau fitoplankton nih kita kumpulin. Nah, itu jumlahnya itu akan tetap sedikit gitu dibandingkan dengan konsumennya. Nih, sebagai contohnya itu pada suatu dilakukan penimbangan berat badan kering plankton dan berat kering ikan yang hidup pada suatu kolam, maka besar kemungkinan berat kering plankton lebih kecil dibandingkan dengan berat kering ikan yang ada di lautan. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada piramida energi. Ini menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahapan tingkat trofi. Gitu. Nah, kenapa tuh adanya terjadi penurunan energi pada tiap tahapan tingkat trofi? Ada yang tahu nggak? Gimana teman-teman? Ada yang tahu kenapa adanya penurunan energi pada tiap tahapan tingkat trofi? Saya, Kak. Ya, silakan. Yang pertama, karena hanya sejumlah makanan tertentu yang ditangkap dan dimakan oleh tingkat trofik selanjutnya.
Kedua, beberapa makanan yang dimakan tidak bisa dicernakan dan dikeluarkan sebagai sampah. Ketiga, hanya sebagian makanan yang dicerna menjadi bagian dari tubuh organisme, sedangkan sisanya digunakan sebagai sumber energi. Ya, betul ya. Jadi itu secara umumnya konsumen hanya mampu menyerap makanan itu sebesar 10%. Nah, 10%-nya ini yang diserap untuk energi. Nah, sisanya itu akan dibuang atau dirubah menjadi energi panas. Jadi nih, dalam produsen energinya itu ada 1 juta, kemudian dimakan oleh konsumen tingkat 1. Nah, ini akan diserap 10%-nya aja, gitu. Jadi berkurang 10%. Dan seterusnya seperti itu, ke tingkat 2, ke tingkat 3, ke tingkat 4. Nah, yang diserap itu hanya 10%-nya saja. Sisanya itu akan dibuang dan berubah menjadi energi panas. Lanjut. Ini ada daur biogeokimia. Nah, yang akan dibahas itu ada daur air, daur nitrogen, daur fosfor, terus juga ada daur karbon, dan daur sulfur. Nah, nih, daur air. Kira-kira ada teman-teman yang bisa menjelaskan nggak proses dari daur air tuh kayak gimana? Nih, ini kan udah ada ininya nih, urutannya. Kira-kira ada teman-teman yang bisa? Saya, Kak. Ya, silakan. Proses daur air. Yang pertama ada tahap penguapan. Penguapan adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Jenis penguapan pada daur air meliputi 3 macam, yaitu evaporasi, transpirasi, dan sublimasi. Dijelasin juga nggak, Kak, apa-apanya? Sublimasi itu apa? Transpirasi itu apa? Iya, boleh. Dijelasin juga boleh. Evaporasi adalah proses berubahnya air menjadi uap air karena terkena sinar matahari. Transpirasi hampir sama dengan evaporasi, yaitu proses penguapan air dalam bentuk uap air. Perbedaannya, kalau evaporasi dan transpirasi terletak pada lokasinya. Dalam proses transpirasi, penguapan air terjadi pada tumbuhan. Proses transpirasi pada tumbuhan terdiri dari 3 macam, yaitu transpirasi stomata, kutikula, dan lentisel. Sedangkan sublimasi adalah proses penguapan yang berasal dari lapisan es di kutub, baik kutub utara atau selatan. Yang kedua ada kondensasi. Kondensasi merupakan peristiwa penggemunan, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Yang dalam peristiwa ini, kondensasi terjadi pelepasan panas. Yang ketiga ada presipitasi. Peristiwa presipitasi lebih akrab kita dengar dengan hujan. Presipitasi terjadi ketika udara menjadi jenuh. Udara menjadi jenuh akibat 2 proses, yaitu pendinginan dan penambahan uap cair. Yang keempat ada limpasan. Limpasan adalah proses air yang jatuh ke bumi dengan cara mengalir di atas permukaan bumi. Yang kelima ada infiltrasi. Infiltrasi, air hujan jatuh ke daratan atau daerah pegunungan dalam bentuk kristal es atau salju. Air hujan yang jatuh ke daratan kemudian meresap ke dalam tanah. Dan di dalam tanah, air akan mengalir ke arah pinggir menuju mata air, danau, atau sungai. Ya, betul. Betul sekali sih. Nah, jadi pada daur air ini itu benar ya, tahapan yang pertama itu ada evaporasi. Jadi air dari laut itu menguap. Nah, kemudian ada juga transpirasi. Transpirasi ini proses penguapan yang terjadi pada makhluk hidup baik hewan atau tumbuhan. Itu disebut transpirasi. Nah, kemudian dari evaporasi dan transpirasi ini, uap-uap airnya itu akan mengumpul di langit dan membentuk gumpalan awan. Nah, kemudian sudah membentuk awan itu yang disebut dengan kondensasi, awan akan semakin lama kan semakin berat tuh. Kumpulan air kan semakin banyak, jadi semakin berat dan akan terbawa ke daerah yang lebih tinggi, ke dataran yang lebih tinggi. Nah, kemudian lama-kelamaan akan, karena semakin berat awannya, nah dia akan terbentuk hujan yang disebut dengan presipitasi.
Nah, setelah itu hujan, air turun dan mengalir ke permukaan tanah dan juga ke dalam aliran tanah, dan dia akan menuju lagi kembali ke laut. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini ada daur karbon. Kira-kira teman-teman ada bisa menjelaskan nggak nih, daur karbon itu seperti apa? Nah, saya ulas sedikit ya. Jadi daur nitrogen itu tidak bisa secara langsung diserap oleh tanah atau oleh tumbuhan. Nah, proses itu disebut fiksasi. Nah, akar tumbuhan dibantu oleh bakteri Rhizobium akan memfiksasi nitrogen dan diubah menjadi amonia. Amonia ini akan diubah menjadi nitrit dan nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Tadi itu udah benar. Jadi udah amonia. Dia kan awalnya bentuknya tuh nitrogen kan, kemudian diubah menjadi amonia, diubah lagi menjadi nitrat dan nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Nah, perubahan nitrogen menjadi nitrat juga dapat dibantu oleh petir. Seperti yang tadi dalam video itu kan ada tuh proses perubahan nitrogen menjadi nitrat dibantu oleh petir. Nah, kemudian nitrogen diserap oleh tumbuhan dan diubah menjadi protein. Tumbuhan dikonsumsi oleh hewan dan manusia. Kemudian setelah makhluk mati, makhluk itu akan diurai oleh dekomposer. Sisa-sisa makhluk hidup dikembalikan lagi ke dalam tanah dalam bentuk amonia. Kemudian amonia diubah menjadi nitrogen oleh bakteri denitrifikasi. Dan nitrogen itu akan dilepaskan kembali ke udara untuk menjadi. Jadi sulfur ini dihasilkan dari aktivitas industri seperti pembakaran bahan bakar fosil, kemudian juga asap kendaraan dan erupsi gunung berapi dalam bentuk sulfur dioksida. Nah, kemudian sulfur dioksida ini akan mengalami oksidasi dan berubah menjadi SO4 atau sulfat. Kemudian gas tersebut akan bereaksi dengan air hujan dan menyebabkan hujan asam. Nah, betul tuh seperti yang dikatakan tadi. Nah, hewan yang memakan makanan yang terkontaminasi sulfur akan mentransfer sulfur ke dalam tubuh predator yang memakan hewan tersebut. Nah, terus kemudian ketika makhluknya sudah mati, diuraikan oleh dekomposer yang lama-kelamaan akan tertimbun di dalam tanah secara aerob dan digunakan oleh tumbuhan karena mengandung sulfat anorganik untuk proses pertumbuhan tumbuhan. Nah, kemudian proses penguraian anaerob menghasilkan senyawa sulfida beracun yang bermanfaat bagi gunung. Kemudian jasad makhluk hidup tersebut lama-lama akan tertimbun akan menjadi bahan bakar fosil yang akan digunakan sebagai bahan bakar industri dan kendaraan bermotor yang nantinya mengembalikan sulfur ke udara. Seperti itu. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai daur fosfor. Nah, karena waktunya sudah habis, maka untuk daur fosfor saya jadikan tugas kalian untuk pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau gitu kita tutup pertemuan pada hari ini dengan kesimpulan yang akan saya berikan ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah setiap komponen penyusun ekosistem, kemudian hubungan interaksi antar komponen ekosistem, daur biokimia di lingkungan harus selalu berjalan dengan sebagaimana mestinya agar ekosistem tetap seimbang. Oke, mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.